Kali ini kita akan membahas tentang struktur jabatan di lingkungan kampus. Jika kita ibaratkan kampus adalah sebuah negara, maka hierarkinya bisa kita jelaskan seperti ini. Rektor, dalam negara bernama universitas, rektor adalah presidennya. Dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi, penentu arah, dan simbol utama institusi yang menanggung beban reputasi di pundaknya. Misi utamanya adalah menentukan nasib dan warisan universitas di panggung dunia. Arah riset, standar pendidikan, dan citra yang akan dibangun semuanya bermula dari keputusannya yang strategis. Senjatanya bukanlah spidol di kelas, melainkan rencana strategis dan surat keputusan. Tanda tangannya di atas lembar ijazah adalah validasi tertinggi dari perjalanan intelektual seorang mahasiswa. Pada intinya, rektor adalah arsitek utama institusi. Ia tidak hanya menjalankan universitas hari ini, tapi juga menggambar cetak biru yang akan menentukan kekuatan kampus untuk dekade mendatang. Wakil rektor, jika rektor adalah presiden, maka para wakil rektor adalah kabinet menterinya. Mereka adalah para spesialis yang ditunjuk untuk menjalankan pilar-pilar utama universitas. Mereka adalah para penjaga mesin di balik layar, memastikan setiap roda gigi kampus berputar tanpa hambatan. Misi utama mereka adalah menerjemahkan visi besar rektor menjadi program kerja yang nyata. Ada wakil rektor bidang akademik yang menjadi arsitek kurikulum. Ada wakil rektor bidang keuangan yang memastikan mesin anggaran dan fasilitas tetap menyala. Ada juga wakil rektor bidang kemahasiswaan yang menjadi pembina talenta di luar kelas, serta wakil rektor bidang kerjasama yang bertugas membangun jembatan dengan dunia luar. Jadi, di balik kebijakan universitas yang mulus, ada kerja kolektif mereka yang memastikan visi rektor benar-benar membumi. Senat akademik. Dalam sistem universitas, jika rektor adalah eksekutif, maka senat akademik adalah lembaga legislatifnya. Mereka adalah majelis permusyawaratan di tingkat kampus. Misi utamanya bukanlah menjalankan operasional universitas, melainkan merumuskan undang-undang akademiknya. Merekalah yang menetapkan norma, etika, dan kaidah yang harus dipatuhi seluruh sivitas akademika. Anggotanya bukanlah pejabat struktural, melainkan para sesepuh akademik seperti guru besar dan dosen senior. Banyak orang menyebut mereka sebagai daftar pustaka yang hidup. Wibawa keilmuan adalah kekuatan mereka, memberi pertimbangan final dalam pengangkatan guru besar hingga ikut menentukan calon rektor. Jadi, di balik gelar sarjana yang berharga, ada peran senat akademik sebagai benteng penjaga kehormatan intelektual universitas. Dekan, jika rektor adalah pemimpin universitas, maka dekan adalah pemimpin untuk wilayah spesifik bernama fakultas. Setiap fakultas punya budaya dan medan perangnya sendiri, dan dekan adalah panglima teritorial yang paling memahami medan tersebut. Misi utamanya adalah menerjemahkan kebijakan umum universitas menjadi program yang sesuai dengan kondisi fakultasnya. Dia adalah pemimpin tertinggi untuk rumpun ilmunya sendiri. Dunia seorang dekan adalah fakultasnya. Dia bertanggung jawab penuh atas denyut nadi di wilayahnya, dari kualitas pengajaran, relevansi kurikulum, hingga alokasi dana riset untuk setiap jurusan. Maka di balik sebuah fakultas yang disegani, ada kepemimpinan seorang dekan yang berhasil membangun fakultasnya menjadi unggul. Wakil dekan, setiap dekan tentu memiliki jajaran pembantu. Jika dekan adalah pemimpin fakultas, maka para wakil dekan adalah manajer eksekutif di tingkat fakultas. Mereka adalah penerjemah setia, mengubah bahasa strategis dekan menjadi daftar tugas yang bisa dikerjakan oleh para staf dan dosen. Misi utama mereka adalah menjalankan program teknis sang dekan. Ada wakil dekan bidang akademik sebagai penanggung jawab kurikulum, lalu wakil dekan bidang keuangan yang mengatur sumber daya fakultas, serta wakil dekan bidang kemahasiswaan yang mengelola dinamika mahasiswa di lingkup fakultas. Maka di balik setiap kegiatan yang berjalan lancar di fakultas, ada kerja teknis para wakil dekan yang mengubah visi dekan menjadi kenyataan di lapangan. Kaprodi. Jika dekan adalah pemimpin fakultas, maka kaprodi atau ketua program studi adalah pemimpin di tingkat jurusan. Mereka adalah wajah kepemimpinan yang paling sering ditemui mahasiswa. Misi utamanya bukan merancang kebijakan fakultas, melainkan memastikan layanan akademik di tingkat program studi berjalan sempurna. Lebih dari sekadar manajer, kaprodi adalah arsitek utama pengalaman belajar mahasiswa. Dunia seorang kaprodi adalah operasional harian, mulai dari jadwal kuliah, silabus, pembagian dosen, hingga urusan skripsi. Dia memastikan program dari universitas dan fakultas benar-benar terlaksana dengan baik di tingkat akar rumput. Jadi, di balik setiap lulusan yang siap kerja, ada kerja detail seorang kaprodi yang memastikan program studinya berjalan presisi setiap semester. Jadi, kurang lebih seperti itulah gambaran pemerintahan dalam negara mini yang bernama kampus, mulai dari presiden di tingkat universitas, gubernur di tingkat fakultas, hingga bupati di tingkat jurusan, semuanya saling terhubung. Sebuah sistem yang dirancang untuk satu tujuan utama, yaitu menyelenggarakan pendidikan terbaik. Terima kasih sudah menonton, setiap like, subscribe, dan komen kalian sangat berpengaruh untuk berkembangnya channel ini, semoga bermanfaat.